Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tempat bertelur ayam yang ideal. Nah, jadi bagaimana sih tempat untuk bertelur ayam yang bagus? Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi atau sharing sesuai pengalaman saya selama ini. Nah, jadi saya akan berbagi cerita nih ke teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih tempat bertelur yang bagus, yang ideal? Nah, jadi sebetulnya teman-teman, karakter ayam ini dia itu nggak mau bertelur di keramaian atau di tempat aktivitas teman-temannya atau aktivitas dia selama ini. Nah, jadi biasanya itu ayam dia sukanya di atas atau tinggi beberapa meter gitu. Nah, tapi idealnya itu jangan tinggi kali dan juga jangan pendek kali. Kenapa? Karena kalau misalnya tinggi kali, sebetulnya ayam suka yang tinggi-tinggi. Karena itu untuk menyamankan dia selama mengeram. Nah, tapi kita agak-agak kewalahan kalau seandainya nanti ayamnya atau telurnya udah netas. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya udah netas, anaknya yang kita khawatirkan jatuh, atau juga tanpa kita sadari udah saatnya turun. Nah, jadi induknya ikut turun ke bawah, jadi anaknya itu jatuh ke bawah. Kalau misalnya ketinggiannya itu terlalu tinggi, nanti takutnya anaknya mati karena jatuh. Dan juga jangan pendek kali, karena kalau misalnya pendek kali, kalau seandainya ada induk-induk muda, ya nanti dia akan takut sama induk-induk yang lebih tua atau yang berani sama dia. Ataupun ada ayam-ayam yang lain. Sebetulnya kalau misalnya ayam dia lagi ngangkrem, sebetulnya dia nggak mau berantem. Nah, tapi kalau misalnya dia dideketin sama ayam-ayam yang lain, dia merasa terganggu. Nanti yang dikhawatirkan telurnya itu nggak jadi atau nggak netas atau alias busuk. Nah, jadi diutamakan kalau bisa ketinggiannya itu sekitar semeter 20 atau semeter setengah, itu udah cukup. Itu pun dah ketinggian 1 meter dah cukup lah teman-teman. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, jadi kandangnya kalau bisa atau maaf, bukan kandang tapi tempat untuk bertelurnya itu kalau bisa dia disekat-sekat, dipisah, biar supaya tidak bisa melihat satu sama lain. Karena kalau misalnya bisa saling melihat, takut nanti si ayam ini jadi nggak nyaman atau juga merasa terganggu selama pengeraman. Nah, jadi untuk tempat bertelurnya ini teman-teman bisa pilih. Jadi tergantung selera dan juga tergantung bahan-bahan yang udah nggak dipakai di sekitar kita. Jadi teman-teman nggak mesti harus pakai papan, harus pakai ember, harus pakai ini, harus pakai itu nggak penting, nggak perlu. Yang penting ayam ini dia cukup sama badan dia, yang penting aman, itu udah cukup. Jadi kita manfaatkan barang-barang bekas yang udah nggak terpakai lagi di sekeliling kita. Nanti kita pakai itu aja. Nah, jadi ada 6 tempat untuk bertelur ayam ini yang teman-teman bisa pilih mau yang mana yang cocok di kandang teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman bisa pakai ember bekas. Nah, jadi ember bekas, jadi teman-teman bisa memposisikan, bisa diberdirikan atau misalnya bisa dimerengkan sedikit. Nah, itu bisa sesuai teman-teman tempatnya, karena kita bakalan lihat tempatnya itu pasnya itu seperti apa. Nah, nanti kalau bisa teman-teman di dalam misalnya ember nih, jadi ember itu kalau bisa dalamnya itu dikasih penghangat biar supaya nanti kalau netes anaknya itu hangat. Nah, teman-teman bisa pakai lalang yang udah kering. Nah, kalau lalang udah kering itu lumayan bagus karena bisa hangat dan juga nggak terlalu berhama kalau misalnya nanti udah netas. Kalau bisa teman-teman hindarin menggunakan daun kelaras atau daun pisang. Kenapa? Kalau pengalaman saya selama ini, kalau menggunakan kelaras atau daun pisang, dia tuh mudah berhama. Ya memang nggak selamanya berhama, tapi lebih
berpotensi besar hama itu datang. Jadi hama itu kalau di daerah saya tuh yang binatang kecil-kecil tuh, nah itu hama. Saya nggak tahu di daerah teman-teman namanya itu apa. Nah, jadi yang pertama bisa pakai ember bekas. Yang kedua, teman-teman bisa pakai kotak plastik. Entah itu kotak plastik, ya entah itu kotak Indomie atau misalnya itu kotak kardus. Nah, teman-teman bisa pakai itu, bisa digunakan. Terus yang kedua, teman-teman bisa pakai kayu atau gimana ya, kotak kayu. Jadi kayu itu teman-teman bentuk seperti segi empat untuk dia bertelur, itu bisa juga. Dan juga teman-teman bisa pakai keranjang plastik. Nah, kalau keranjang plastik itu seperti kayak minuman teh botol atau Sprite, Fanta, kalau misalnya teman-teman ada itu, ini itu digunakan tuh lebih bagus. Karena pas lagi dinaikkan dia tuh nggak jatuh atau nggak balik gitu dia, jadi kuat, jadi aman, lebih aman dia telurnya. Terus juga yang kelima, kalau misalnya di rumah teman-teman ada ban, entah itu ban kalau bisa idealnya itu dia ban mobil, ban motor, ban mobil. Karena kalau misalnya ban mobil dia kan lebih besar. Kalau misalnya ban motor takutnya dia kekecilan. Sebetulnya bisa juga cuman sekedar untuk pembatas lah, pembatas biar supaya telur itu nggak ngelinding atau nggak jatuh, bisa juga. Tapi lebih idealnya bagusnya kalau ada ban mobil, kalau nggak ada ban sepeda juga, ban sepeda, ban motor juga bisa. Jadi teman-teman sesuaikan aja. Terus yang keenam, teman-teman bisa menggunakan jerigen. Nah, kalau misalnya jerigen, kalau misalnya ada di rumah teman-teman bisa pakai itu entah dibentuk atau dipotong. Nah, jadi teman-teman bisa pakai itu. Nah, jadi beberapa tips yang saya share nih ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa milih mau yang mana ini tempat untuk bertelurnya. Terus juga teman-teman kalau bisa tempat bertelurnya itu jangan di dalam kandang untuk tidur mereka. Karena kalau misalnya di situ takutnya nanti ayamnya sewaktu dia ngangkrem takut. Karena semua ayam kan bakalan tidur di situ, biasanya ayam suka tidur kan di atas. Nah, kalau bisa boleh, tapi kalau bisa itu agak-agak dijauhkan dari tempat tingkringan biasa dia tidur. Biar supaya kalau bisa itu lebih di atasnya lagi. Tingkringannya itu agak-agak di bawah, tempat bertelurnya itu agak di ataskan sedikit. Nah, jadi biar supaya yang nengkreng di situ nggak nampak yang si ngangkrem ini. Info yang bisa saya share nih ke teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau mana yang mau teman-teman gunakan, apakah itu mau pakai yang ember bekas atau misal mau pakai yang kotak plastik atau misal kotak kayu, mau yang keranjang plastik, ban bekas atau juga misal mau jerigen plastik, nah itu bebas. Itu sesuai selera kita, teman-teman. Nah, jadi gunakan atau manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita atau yang di sekitar kita yang itu sudah tidak bermanfaat lagi atau yang dibuang atau memang udah nggak dipakai lagi. Nah, jadi kalau misalnya bisa malah lebih bagus. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada opini atau misalnya ada pendapat lain di luar dari 6 ini, teman-teman bisa komen di bawah dan juga bisa kasih beberapa pendapat ke kita, jadi kita saling sharing satu sama lain. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih.